Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bioenergi yang beranggotakan Elina Lutfiani, Salma Tajki, Azhar Fatwa Amari, Hana Hanifia, dan saya sendiri Kenfa Mahendra akan mempresentasikan produk bioetanol dari mikroalga. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bioetanol. Bioetanol merupakan bahan bakar etanol dengan jenis yang sama dengan yang ditemukan pada minuman beralkohol, dengan penggunaan sebagai bahan bakar. Etanol seringkali dijadikan bahan tambahan bensin sehingga menjadi biofuel. Bioetanol juga merupakan bahan bakar alternatif pengganti gasolin karena memiliki sifat fisik dan kimia yang mirip. Bioetanol pada dasarnya adalah etanol atau senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol yang diperoleh dari hasil fermentasi biasanya memiliki berbagai macam kadar. Bioetanol juga biasanya diproduksi melalui fermentasi dengan menggunakan karbohidrat, misalnya glukosa, sebagai substrat utama. Bahan baku bioetanol berubah dari generasi ke generasi. Selanjutnya, bahan pembuatan etanol dari generasi ke generasi. Bioetanol biasanya diproduksi melalui fermentasi ragi dengan menggunakan karbohidrat seperti glukosa sebagai substrat utamanya. Generasi pertama, bioetanol terbuat dari tanaman pangan, khususnya dari bahan baku bergula dan bertepung seperti tebu, bit gula, jagung, dan gandum. Generasi kedua, bioetanol terbuat dari biomasa lignoselulosa yang merupakan biomasa paling melimpah di dunia dan tidak bersaing dengan komoditas pangan. Bahan yang mengandung sukrosa dan pati mempunyai kandungan karbohidrat yang mudah untuk diproses menjadi bioetanol, sedangkan biomasa yang mengandung lignoselulosa memerlukan tahapan yang sulit dan memakan biaya untuk menghilangkan lignin sebelum proses pembuatan bioetanol. Dan yang terakhir, generasi ketiga mengacu pada penggunaan mikroorganisme air sebagai bahan baku utamanya. Salah satunya adalah mikroalga. Mikroalga adalah salah satu mikroorganisme tertua yang hidup di bumi dan mewakili berbagai macam spesies fotosintesis yang tinggal di lingkungan beragam. Contohnya seperti spirulina, nanochloropsis, Botryococcus browni, dan lain-lain. Mikroalga dipilih karena memiliki kemampuan tumbuh dengan cepat serta tidak memerlukan area yang luas untuk kegiatan produksi. Di samping itu, mikroalga mempunyai kemampuan untuk menyerap karbon dioksida sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca. Secara ekonomi, mikroalga dipilih karena ketersediaannya yang melimpah serta biaya produksinya yang cukup rendah karena mikroalga tidak mengandung lignin seperti biomasa yang lain, sehingga proses penghilangan lignin tidak diperlukan. Berikut adalah gambaran produksi biofuel dari mikroalga. Mikroalga sebagai bahan etanol. Ada dua sebab mikroalga dijadikan sebagai bahan baku etanol. Yang pertama, bahan yang sering digunakan untuk bioetanol seperti singkong dan pati merupakan bahan pangan bagi manusia. Yang kedua, adanya kandungan karbohidrat pada mikroalga. Kandungan karbohidrat pada mikroalga berbeda-beda tergantung spesies dan kondisi lingkungan hidupnya. Macam-macamnya seperti tertera dalam tabel. Karbohidrat pada mikroalga terletak pada dinding sel dan sitoplasmanya, sekitar 4-7% dalam bentuk selulosa dan sekitar 51-60% dalam bentuk gula netral non-selulosa. Jenis Chlorococcum sp dapat digunakan sebagai substrat untuk produksi bioetanol. Dari proses fermentasi menggunakan Saccharomyces baianus. Konsentrasi bioetanol yang dihasilkannya sebesar 3,83 gram per liter dan
yang didapatkan dari 10 gram per liter mikroalga yang sudah diekstrak minyaknya. Mikroalga mempunyai kandungan karbohidrat yang hampir sama dengan kandungan lemaknya. Kemudian untuk saat ini, produksi bioetanol di beberapa negara masih menggunakan bahan baku tanaman tingkat tinggi seperti tebu di Brazil, gandum di Eropa, dan jagung di Amerika Serikat. Untuk di masa depan nanti, penggunaan mikroalga sebagai bahan baku bioetanol merupakan sebuah peluang yang menjanjikan. Proses pembuatan bioetanol dari mikroalga. Bioetanol diproduksi dengan cara fermentasi. Konversi biomasa mikroalga menjadi bioetanol terjadi dari tahap preparasi bahan, hidrolisasi, dan fermentasi. Untuk proses preparasi bahan. Di proses ini dilakukan untuk menghilangkan kandungan lignin pada bahan yang akan diproses. Ketiadaan lignin pada mikroalga menyebabkan proses preparasi bahan dan hidrolisis menjadi lebih mudah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proses hidrolisis. Itu ada berbagai metode seperti metode fisik, kimiawi, biologi, dan enzimatis. Metode fisik dilakukan dengan cara mengubah biomasa mikroalga menjadi bentuk tepung. Metode ini dilakukan untuk meningkatkan area permukaan bahan, mengurangi derajat polimerisasi, serta menyebabkan siring biomasa yang berpotensi untuk meningkatkan hasil akhir bioetanol. Keunggulan dari metode ini yaitu tidak adanya racun yang berasal dari bahan kimia. Namun demikian diperlukan energi yang cukup besar untuk membuat ukuran biomasa menjadi lebih halus dari sebelumnya. Metode biologi dilakukan dengan menggunakan fungi untuk mendegradasi lignin dan selulosa. Metode ini merupakan metode yang ramah lingkungan karena dapat dilakukan pada suhu ruang dan tidak menggunakan bahan kimia. Namun demikian, metode ini menghasilkan rendemen yang sangat rendah, diduga sebagai biomasa hilang pada saat proses hidrolisis akibat penggunaan fungi. Yang kedua itu ada metode kimia yang umumnya dilakukan dengan menggunakan bahan kimia asam atau basa kuat. Penggunaan basa dapat meningkatkan porositas dan luas permukaan bahan serta menurunkan derajat polimerisasi dan kristalisasi selulosa. Penggunaan basa sebenarnya dilakukan untuk bahan yang mengandung lignin, sehingga penggunaan asam untuk menghidrolisis biomasa mikroalga merupakan suatu hal yang tepat, dikarenakan ketiadaan lignin pada mikroalga. Penggunaan asam biasanya dilakukan pada suhu rendah. Hal ini merupakan suatu keuntungan karena dapat menekan biaya produksi. Namun demikian, konsentrasi asam yang diberikan dapat menjadi berbahaya, beracun, dan bersifat korosif. Sampai dengan saat ini, penggunaan asam untuk hidrolisis biomasa merupakan pilihan utama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Girio et al. 2010 menunjukkan bahwa penggunaan asam dapat menghasilkan glukosa sekitar 70-95%. Metode enzimatis. Dengan enzim selulase yang menguraikan selulosa menjadi gula sederhana seperti glukosa kurang diminati. Hal ini dikarenakan enzim selulase bekerja spesifik hanya pada pH 4,8 dan suhu 45-50 derajat Celcius. Dan kerjanya itu sangat lambat sehingga tidak bisa menguraikan hemiselulosa yang terkandung pada biomasa. Enzim amilase ini mampu bekerja 100 kali lebih cepat. Tapi demikian enzim ini tidak dapat digunakan karena bekerja pada spesifik substrat yang mengandung amilun. Dengan demikian, metode enzimatis ini kurang menguntungkan secara ekonomi. Penjelasan berikutnya yaitu tentang proses fermentasi. Sekian dan terima kasih.
Selanjutnya, proses fermentasi. Proses fermentasi dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme yang dimanfaatkan untuk fermentasi bioetanol, seperti bakteri, kapang, dan fungi. Proses fermentasi dilakukan setelah proses preparasi bahan dan hidrolisis selulosa menjadi gula sederhana selesai dilakukan. Umumnya, proses fermentasi dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam fermentasi ini yaitu Ximomonas mobilis, Escherichia coli, dan Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme ini dipilih karena kemampuannya untuk mengubah gula sederhana menjadi etanol Z-mobilis, misalnya mampu menghasilkan rendemen bioetanol yang tinggi. Namun demikian, bakteri ini mempunyai keterbatasan karena hanya mampu memfermentasi glukosa, fruktosa, dan suktrosa. Berbeda dengan Saccharomyces cerevisiae dan Escherichia coli yang mampu menfermentasi dengan berbagai jenis gula. Teknik fermentasi dalam produksi bioetanol sampai saat ini sebenarnya masih belum efisien dengan produktivitas yang masih rendah dan membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensinya, perlu dilakukan mutagenesis, pemilihan substrat, dan kondisi fermentasi yang optimum. Fermentasi glukosa selain menghasilkan etanol, ini pula menghasilkan karbon dioksida. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa karbon dioksida memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana sih cara untuk menanggulangi dampak negatif ini? Pemanfaatan karbon dioksida dalam proses hidrolisis karbohidrat dan fermentasi gula harus dilakukan secara tepat untuk memperoleh bioetanol yang maksimal. Dampak negatif proses fermentasi yang menghasilkan karbon dioksida juga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dampak negatif ini dapat diubah menjadi dampak positif dengan cara memanfaatkan karbon dioksida tersebut sebagai nutrisi untuk pertumbuhan mikroalga. Jadi yang dimaksud hal negatif yang jadi positif, cara memanfaatkan karbon dioksida itu kita menjadi kalau si karbon dioksidanya itu dimanfaatin jadi makanan si mikroalga itu jadi suplemen. Terus biar ramah lingkungan juga gitu, mengurangi pembuangan karbon dioksida secara berlebihan. Jadi gimana ya, jadi supaya ramah lingkungan, intinya mah begitu. Terima kasih. Prospek ekonomi dan pengembangan bioetanol dari mikroalga. Bioetanol mempunyai prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dibandingkan dengan biodiesel. Bahan baku untuk bioetanol dapat berasal dari biomasa mikroalga secara langsung maupun biomasa mikroalga yang sudah diekstrak kandungan lemaknya. Jadi prospek ekonomi dan pengembangan bioetanol, jadi gini, contoh. Dapat mengurangi konsumsi bahan bakar utama secara terus-menerus. Dalam penggunaannya, bioetanol bisa meningkatkan keamanan negara. Jadi kesimpulannya, ketahanan energi kian meningkat lantaran bisa menggeser kebutuhan minyak impor, itu kebutuhan ekonominya. Sekian dari kami kelompok 3, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.